Hallelujah! Praise the Lord! Hello everybody, how are you guys? I hope all of you in a good condition. Before we start our service, prepare our heart and mind because we're gonna worship our greatly Lord. I set my eyes upon your feet, Lord Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, I surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence.
kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia peliharaku seumur hidupku, seumur hidupku. Tuhan, Kau ada bersamaku. Di saat badai datang, Kau ada bersamaku. Di saat gelombang tinggi, Kau ada bersamaku. Ketika ku jatuh, Engkau menopangku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku,
Let's we pray. Thank you, Lord, for the unending love and grace. We believe there is your presence in each for our worship. Your power, Lord, is not unlimited by space and time. Now, it is the time to listen your words. Speak truth your servants, Lord, and bless Miss Hannah Paula also as the speakers. Thank you, Lord. We're ready to listen for your words. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Shalom, selamat kita bertemu dan berbakti dalam kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, saya yakin Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saudara dan bersama-sama dengan saya di sini. Karena janjinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak pernah akan menelantarkan kita. Hari ini saya akan share apa yang Tuhan berikan pada saya dan saya ingin bagikan juga kepada saudara. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau ini anak Allah." Kita sudah baca bersama-sama di sini dan kita bisa lihat sebagai nelayan, mereka berpengalaman, biasa mengarungi lautan, menghadapi angin ribut, tapi kali ini mereka terombang-ambing oleh angin sakal. Kita baca di ayat sebelumnya, Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang. Kita ambil kesimpulan di sini, Yesus mengatakan, Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang, bukan ke tengah laut. Bukan ke tengah laut untuk diombang-ambingkan oleh angin sakal. Kita ingat, Yesus suruh ke seberang. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan suatu pekerjaan yang dahsyat, yang besar buat Tuhan, Dia menyuruh kita ke seberang. Dia memberikan kita kesanggupan untuk sampai di seberang, bukan di tengah jalan untuk diombang-ambingkan. Walaupun diombang-ambingkan, kita harus ingat, Tuhan suruh kita kan ke seberang ya. Kalau Tuhan suruh, Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan perjalanan kita. Mungkin ada dari adik-adik yang saat ini Tuhan sudah berbicara untuk melakukan sesuatu, tapi takut, nanti begini, nanti begitu. Jangan, kalau Tuhan sudah taruh dalam hatimu, lakukan, karena Tuhan akan menyertai engkau dan akan memberikan jalan, akan menuntun jalan untuk sampai di tempatnya. Kita lihat di sini, murid-muridnya tidak ada satupun yang menolak. Kita luar biasa ya di sini. Padahal mereka itu adalah nelayan yang berpengalaman. Padahal mereka adalah non-professional fisherman. Biasa mengarungi lautan. Mereka menghadapi angin ribut sudah biasa.
Tapi kali ini mereka terombang-ambing. Tapi kita lihat di sini, mereka tidak melawan. Mereka tidak melawan apa yang Tuhan suruh. Mereka tidak katakan, Tuhan, kita kan jago nih, kita ngerti. Sepertinya akan ada angin sakal Tuhan. Tapi tidak. Mereka obey, mereka menurut, mereka menaati perintah Tuhan. Tuhan suruh ke seberang, mereka lakukan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apakah kehidupan kita diombang-ambingkan oleh situasi yang sangat menakutkan? Apakah angin ribut menghempas kesehatan kita? Apakah hubungan, pertemanan, atau dengan sahabat dihantam angin badai? Adik-adik sekalian, mungkin masalah keuangan menggoncangkan kehidupan kita. Mungkin tidak punya uang untuk meneruskan kuliah atau untuk meneruskan sekolah. Orang tua sedang tidak punya pekerjaan. Karir tidak maju-maju. Mungkin perusahaan yang kalian kerja mungkin mengalami kesulitan. Mungkin juga kalau yang punya bisnis sendiri mungkin bisnis mandek. Ataukah hubungan dengan Yesus atau dengan Tuhan menjadi terlantar oleh karena kesibukan kita. Kesibukan pekerjaan, kesibukan sekolah, kesibukan media sosial. Kita lihat media sosial banyak sudah mengambil waktu kita ya. Waktu intimasi kita dengan Tuhan. Ataukah iblis sedang menghantam kita dengan masa lalu kita atau dengan kesalahan-kesalahan kita. Saya undang kita kembali kepada Tuhan. Minta ampun kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan atau sudah melenceng. Minta ampun dosa-dosa kita dan jangan berbuat dosa lagi. Kita serahkan kehidupan kita pada Tuhan dan kita tahu tujuan yang Tuhan berikan buat kita itu indah. Karena janji Tuhan buat kita adalah suatu perjanjian yang membawa harapan. Terbayang murid-murid yang berpengalaman di laut pun mulai ketakutan. Mungkin naluri manusia mulai tersudut. Mereka mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak katakan saja terus terang pada Yesus? Ini kan kelihatannya akan ada angin sakal, akan ada angin ribut. Kenapa? Sudah malam pun kita disuruh pergi. Mungkin mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Dan saya yakin Petrus paling banyak disalahkan. Ini sih kamu Petrus, gara-gara kamu nih. Pasti Petrus banyak disalahkan. Bahkan mungkin mereka mulai menyerah. Ya sudah, keadaan seperti ini ya sudah. Terserah saja, terserah Tuhan. Kita hidup atau nanti mati tenggelam. Bagi mereka tidak ada harapan lagi. Semua pasti menyesal Yesus tidak ada dalam perahu. Mungkin ada yang katakan waktu itu Yesus menghentikan angin tapi dia ada di perahu. Sekarang dia tidak ada dalam perahu. Tapi kita lihat adik-adik di ayat 25. Kira-kira jam 3 malam. Maka datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku," atau "Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Pada saat angin ribut menghantam kehidupan kita. Tapi haleluya, Tuhan Yesus yang kita sembah datang dengan cara yang tidak masuk akal. Datang menolong orang-orang yang Ia kasihi. Kita semua adik-adik dan kita semua adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Tuhan sangat mengasihi kita. Pada saat kita menerima Yesus, kita sudah harus tahu betapa kasih-Nya sungguh besar buat kita. Dan dikatakan tengah malam dengan cara yang tidak masuk akal, Yesus datang menolong orang-orang yang Dia kasihi. Yesus kita dahsyat.
Dia berjalan di atas air, menembus badai. Dia harus sampai kepada orang-orang yang dia kasihi, yang membutuhkan pertolongan. Apakah saudara, apakah adik-adik saat ini membutuhkan pertolongan? Apakah engkau membutuhkan mujizat dari Tuhan saat ini? Yesus yang sama datang atau ada bersama-sama dengan kita, mengatakan, datanglah, come. Mengatakan, ayo maju, ayo jalan, bangkit. Engkau tiba di 2021. Pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kalian, dalam kehidupanmu. Engkau tiba di 2021. Tangan Yesus yang mengangkat kita memasuki tahun 2021. Kita akan maju. We will move on, move forward. Not because of our strength, but because of His strength. Not because of our goodness, but because of His goodness. Because of His amazing grace. Kita tidak perlu takut. Karena kita tahu siapa yang pegang hari esok. Kita tidak perlu takut seperti Petrus pada saat dia berjalan di atas air. Waduh, luar biasa pasti. Saya bayangkan betapa amazed-nya dia ya. Takjub. Dan yang lain-lain juga melihat, dia takjub. Pada saat angin ribut, dia merasa ada angin, dia takut, dia tenggelam. Tapi tangan Tuhan, our living God, mengangkat tangan Petrus. Tuhan yang sama akan mengangkat tangan kita pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Tuhan yang sama akan menjamah engkau, menjamah apa yang engkau perlukan, akan menjamah kehidupan yang tidak punya harapan lagi. Tuhan yang sama di masa corona ini, kita mempunyai harapan bahwa Tuhan yang berjanji akan menyelamatkan kita. Amin. Kasih Tuhan sangat luar biasa dan Dia setia. Teman-teman kita mungkin ada yang tidak setia, mungkin melupakan kita, mungkin menghardik kita kalau kita mempunyai tujuan atau mempunyai impian yang besar-besar. Mungkin ada yang menghardik kita, mungkin ada yang mengejek kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Dia mengatakan kita pergi ke seberang, bukan di tengah laut untuk diombang-ambingkan saja, tapi ke seberang. Kalau Tuhan memberikan impian, rencana yang indah dalam kehidupanmu, mungkin ada yang engkau impikan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus di sini mengerti bahwa sahabat-sahabatnya sedang dalam kesulitan. Kita semua ini adalah sahabat-sahabat Yesus. Kalau kita dalam kesulitan, jangan cari pertolongan dari yang lain. Kadang-kadang kita pikir, oh saudara kita yang kaya, saudara kita, teman kita yang kaya, dia akan bela kita, dia akan tolong kita. Tidak, saudara-saudara. Bahkan Tuhan akan buktikan datang pertolongan dari Dia. Mungkin dari orang yang tidak saudara-saudara harapkan. Orang itu akan menolong saudara. Karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Tidak akan menelantarkan kita. Kita lihat dari pelajaran ini. Mula-mula mereka penuh harapan, penuh iman. Mereka tidak membantah pada saat Yesus menyuruh mereka pergi ke seberang. Mereka tahu Tuhan yang suruh ke seberang. Mereka tidak membantah. Mereka obey. Mereka punya iman. Namun di tengah laut, di tengah danau, angin kencang datang. Angin sakal datang menimpa perahu mereka. Mereka mulai bimbang, mereka mulai ketakutan. Mereka mulai hilang harapan, mereka mulai hilang iman. Oh, tetapi Yesus datang dengan penuh kasih. Sekali lagi dengan cara yang tidak masuk akal. Yesus datang menolong orang-orang yang Dia kasihi. Di sini kita bisa ambil pelajaran pada saat kehidupan kita, pada saat situasi kita ditempa oleh angin ribut. Jangan kita hilang harapan. Jangan kita hilang iman. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu lebih dari segalanya. Kasih Tuhan itu sangat besar. Tidak ada habis-habisnya kalau kita membicarakan kasih Tuhan. Jangan kita hilang harapan. Jangan luntur iman kita. Jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang sama, yang menolong Petrus, yang mengangkat Petrus dari air pada saat dia bimbang, tangan yang sama akan mengangkat kita pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Percaya akan kasih-Nya Tuhan, supaya kita tetap ada faith, hope, and love. Love from God above. Dan kita akan melihat victory after victory dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada tantangan, mungkin ada angin ribut datang, tapi kita percaya kalau kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih dari Tuhan, kita percaya Dia akan menolong kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Engkau sungguh baik. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk adik-adik yang mendengar, yang memirsa saat ini. Bapa, jamahan tangan-Mu tidak pendek Tuhan. Kami percaya apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang gumuli saat ini, Engkau akan tolong mereka. Engkau akan berikan kemenangan Tuhan. Kalau mereka sedang diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak ada harapan Tuhan, atau mereka sedang dalam keadaan broken heart, You came to heal the broken heart too, Lord. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami sampaikan, Engkau akan teruskan itu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih banyak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi, shalom, peace, God bless you. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin.